Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali di program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Margaret Manalung Eva, Pendeta Non-Organik GPIB, mengawali pagi hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Allah dalam Kristus Tuhan yang telah menghadirkan dan memberikan kami hari yang baru, yang kami percaya di dalamnya kasih karunia Tuhan akan menyertai kami. Kami akan mengawali semua aktivitas pelayanan dan juga kerja dan kehidupan kami beralaskan firman Tuhan. Pimpin, arahkan kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan menjadi berkat, sukacita, dan yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Kristus, kami sedia mendengarkan. Amin. Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20 mengatakan demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, narasi sederhana Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga 20 mengungkapkan dan menyatakan kebenaran besar tentang penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada Maria Magdalena dan 2 orang murid dalam perjalanan keluar kota. Oleh mereka disampaikan
kepada murid-murid yang lain, tetapi mereka tidak percaya. Dan pada akhirnya Yesus selalu menampakkan pada 11 orang murid yang sedang berkumpul. Sekaligus Yesus menegur ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Namun rencana dan karya keselamatan Allah tidak pernah gagal di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan para murid. Tuhan memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil dan meneguhkan mereka dengan janji yang akan meneguhkan firman yang diberitakan lewat tanda-tanda yang akan menyertainya. Sesudah tugas dan jaminan atas pelaksanaan tugas itu disampaikan, Tuhan Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menunjukkan bahwa Ia telah diberikan semua otoritas di sorga dan di bumi. Suatu jaminan kepada para murid bahwa apa yang sudah dijanjikan akan digenapi. Ia Tuhan yang di sorga, tetapi di dalam kehidupan murid-murid, Ia Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Ia Tuhan yang akan mengarahkan mereka, yang akan menyertai mereka, dan yang akan menopang mereka, sehingga kabar baik itu akan sampai ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, beberapa hal penting dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, bahwa tantangan dalam pekabaran Injil bukan hanya datang dari luar saja, tetapi juga bisa datang dari internal kita, dari dalam persekutuan orang percaya, dari dalam gereja itu sendiri. Tantangan itu bisa saja keraguan kita akan kuasa Tuhan. Tantangan itu bisa jadi juga ketertutupan kita dalam pola pikir kita. Tantangan itu juga mungkin lewat ketakutan kita, sehingga menutup kemungkinan kabar baik itu disampaikan dengan cara baru, disampaikan dengan pola baru, guna membawa perubahan-perubahan di sekitar kita. Namun kita bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan kembali mengingatkan kita dengan firman-Nya. Ia mengkoreksi kedegilan hati kita, kekerasan hati kita. Tuhan bahkan mau membangun kelesuan kita, membangun daya juang kita, membangkitkan daya juang kita. Ia mengingatkan kita bahwa keterbatasan, kelemahan, ketakutan, tantangan, masalah-masalah, bahkan bahaya tidak akan pernah menghalangi pekerjaan dan karya keselamatan Tuhan. Sebaliknya, semua tantangan, kesulitan, keterbatasan itu harus menjadi peluang dan kesempatan bagi orang percaya untuk pergi keluar dari zona nyaman, bergerak dengan kuasa Tuhan dan janji penyertaan-Nya, untuk bertindak dan dapat melakukan sesuatu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita pun harus percaya bahwa Dia
terus menyertai kita. Oleh sebab itu, mari membuka hati dan pikiran supaya Roh Allah memimpin dan mengarahkan, sehingga gereja, saudara dan saya sebagai orang percaya dapat memberitakan Injil, kabar baik itu dengan taat, dengan benar, dengan hikmat dan penuh tanggung jawab, serta selalu mengandalkan dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Sekelompok murid dari Galilea dan gereja serta orang percaya di segala zaman telah membuktikan kuasa Roh Allah itu bekerja menggerakkan mereka, bekerja memulihkan mereka, bekerja untuk menghidupkan mereka, supaya mereka memberi diri dan mendapat daya, semangat guna membawa kasih Kristus di tengah-tengah kebencian, mendatangkan sejahtera bagi mereka yang belum sejahtera, membawa keadilan dan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan dan kepalsuan, memulihkan mereka yang di dalam duka, dalam kelemahan, dan yang dimarginalkan. Bapak Ibu Saudara, panggilan dan pengutusan Tuhan tidak berubah bagi orang percaya saat ini. Langkah sederhana dan efektif adalah dengan menerjemahkan kabar baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada cerita dari negeri matahari terbit dari Jepang yang sangat menginspirasi. Ceritanya ada seorang guru asal Amerika Serikat. Dia ditugaskan di Jepang dengan perjanjian bahwa selama jam-jam pelajaran ia tidak boleh mengucapkan satu kata pun yang berhubungan dengan kekristenan. Sang guru itu menjaga dengan setia janjinya. Namun dia selalu memberikan teladan hidup sebagai seorang Kristen di tengah-tengah para muridnya, tanpa pernah mengatakan satu kata pun tentang kekristenan kepada mereka. Setelah beberapa tahun, teladannya menjadi sedemikian berpengaruh, sehingga tanpa diketahuinya 40 orang murid dengan diam-diam mengirim surat rahasia yang ditaruh di dalam sebatang kayu yang mengisyaratkan suatu perjanjian rahasia untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Dari jumlah ini, 25 orang diantaranya akhirnya masuk sekolah pelatihan Kristen di Kyoto dan dilatih untuk pergi menyebarluaskan kabar baik sabda Allah yang telah diteladankan sedemikian menarik oleh guru mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh guru itu adalah cara terbaik untuk memberitakan dan memuliakan Tuhan Yesus yang telah bangkit dan yang telah naik ke sorga. Itu juga dapat dilakukan oleh semua murid-murid Yesus di masa kini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, selamat mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mari muliakan
dan beritakan kabar baik Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Teguhkan hati dan pikiran kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, sebagai gereja, dapat melaksanakan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami ya Bapa di surga, sertai kami sebagai gereja-Mu, sertai kami sebagai GPIB, sertai kami sebagai bangsa di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Kristus, supaya kami dapat mewujudkan kabar baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, dan semua orang dapat mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin.